Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Teore. Di video kali ini saya ingin nge-share terkait dengan investment result saya belakangan ini begitu, yang mana is pretty satisfying dan tapi menurut saya ini terlalu cepat juga begitu. Berarti ada unsur luck-nya lah begitu. So, pertama-tama yang akan saya share adalah portofolio saham saya. Jadi, teman-teman bisa lihat list saham yang udah saya pegang apa aja begitu. Kemudian teman-teman bisa lihat returnnya juga, tapi saya nggak kasih lihat lot atau misalkan rupiahnya begitu ya. Kemudian alasan alasan saya kenapa beli saham tersebut begitu. Jadi teman-teman bisa lihat thought prosesnya dari tiap saham yang saya beli begitu. Kemudian yang terakhir dari seluruhnya itu mungkin kita coba rumuskan thought prosesnya begitu ya, yang mungkin bisa kita pakai secara berulang seperti itu ya. Harapannya kita bisa konsisten menghasilkan profitnya seperti itu. Oke, so pertama-tama lanjut ke portofolio saham. Nah, jadi ini merupakan beberapa saham yang saya pegang ya teman-teman. Ada BBRI, ada DKFT, ada Nickel, NCKL, ada SCMA, ada Sril, ada Suni gitu. Ya ada yang nyangkut lah, Sril nyangkut teman-teman. Tapi waktu itu aku baru mulai investasi saham, jadinya ya nilainya kecil banget gitu lah. Nggak sebanding sama untungnya. Kalau BBRI ya menurut aku udah murah, ternyata turun lagi. Tapi sekarang belakangan ini udah naik lagi begitu, jadi udah negatif. Tapi di video kali ini kita akan bahas yang untung-untung begitu ya. Yang untung-untung dan menurut saya masih ada potensi lah seperti itu. Oke, so kita akan bahas dari DKFT, NCKL, SCMA, dan Suni seperti itu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, DKFT. Nah, di sini saya beli di harga 316, kemudian akhirnya nyampe ke 880. Nah, DKFT ini saya sebenarnya udah realisasikan keuntungan di harga 800 gitu akhirnya, teman-teman. Udah saya realisasikan seperti itu. Jadi untungnya sekitar 150% gitulah ya. Dan untuk DKFT ini adalah salah satu keputusan investasi saham yang menurut saya sangat cepat begitu ya. Saya decide ini kayaknya nggak lebih lama dari 2 hari begitu. Nah, alasannya kenapa saya beli saham ini ada beberapa teman-teman. Ada beberapa. Jadi pertama-tama gimana saya menemukan saham ini begitu ya. Saya menemukan saham ini dengan melihat salah satunya melihat teknikalnya. Saya lihat kok dia naiknya cepet banget, ada apa ini begitu. Dan naik cepetnya itu kemudian saya lihat, oh ini didukung volume lagi kenaikan cepetnya. Jadi ini lebih alasan teknikal kenapa saya menemukan saham ini begitu ya teman-teman. Alasannya lebih ke teknikal, kok naik kemudian volumenya kencang. Wah ini menarik nih, ada apa sih? Langsung tuh saya hari itu juga langsung saya cek ada apa sih. Pertama langsung saya cek fundamentalnya apa enggak. Oh performance-nya bagus. Kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya, income statement-nya bagus. Kemudian juga secara valuasi masih murah. Kalau nggak salah PI waktu itu sekitar 4 kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat. Jadi secara valuasi murah, kemudian ada perbaikan dari performa perusahaan dari tahun 2024-2025 gitu. Oh ini menarik nih, secara fundamental juga menarik dan masih belum kemahalan. Kemudian saya cek lagi, apa yang saya cek? Saya cek coba newsnya begitu. Newsnya yang di cover news ada apa sih? Apa yang menarik terkait dengan saham ini? Oh saya menemukan langsung teman-teman. Di news di cover kalau misalkan Lo Keng Hong juga pegang gitu. Jadi convictionnya ini ada dari technical masuk, dari fundamental masuk, dari news coverage masuk. Saya nggak lama-lama akhirnya saya decide untuk beli saham ini begitu teman-teman. Nggak lama itu, kalau nggak salah putusannya 2 hari 1 hari, dan itu yang menghasilkan return secara persentase paling besar ya begitu. Sangat menarik teman-teman DKFT ini gitu, karena ini adalah pengalaman yang dimana saya memahami bahwa effort kita buat nge-research nggak selalu berbanding lurus dengan return secara persentase begitu ya. Oke. So that's DKFT. Lanjut ke saham yang
kedua itu adalah NCKL. NCKL ini kalau teman-teman belum tahu itu adalah Trimegah Bangun Persada. Dia adalah perusahaan nikel ya teman-teman. Dia ada dari miningnya, dari processingnya dia juga punya begitu ya. Dan kenapa saya suka ini? Karena secara fundamental dia sangat-sangat bagus sih kalau menurut saya begitu ya. Dia ada nickel mining, ada processing, kemudian dia known as the lowest cost producer. Yang mana kalau misalkan teman-teman bandingin sama peers-nya, misalkan teman-teman bandingin sama Inco, teman-teman bandingin sama MBMA, atau misalkan teman-teman bandingin sama perusahaan nikel yang di luar gitu. Kalau misalkan kita bandingin dia, kan harga nikel belakangan ini lagi tertekan nih teman-teman. Harga nikel lagi tertekan. Tapi ternyata si NCKL ini masih bisa membukukan keuntungan yang satisfying gitu dibandingkan dengan peers-nya yang mungkin udah pincang-pincang dikit begitu ya. Yang mana tentu peers-nya ini ya ada kelebihannya lah. Sebagai contoh MBMA dia mau fokus di baterai, kemudian si Inco dia environmental friendly lah. Dia paling environmental friendly karena kalau nggak salah pas saya baca itu dia lebih katakanlah dia ada pakai PLTA gitu untuk power fasilitas produksinya seperti itu kalau nggak salah. So setiap perusahaan ini ada kelebihannya masing-masing, tapi kelebihannya NCKL ini yang saya pilih begitu ya, yang mana dia ada lowest cost producer. Yang mana kalau misalkan nanti harga nikel turun, yang akan paling sustain sebagai produsen nikel adalah si NCKL ini. Seperti itu bacanya, karena dia ada lowest cost producer. So secara fundamental itu bagus, kemudian valuasi pun juga pada saat saya beli juga nggak terlalu mahal ya, kalau nggak salah PE sekitar 6 gitu ya. Dan dimana ini PE sekitar 6 ini adalah di saat harga nikel lagi tertekan gitu. Kalau misalkan harga nikel naik, ya harapannya mungkin nanti profitnya bisa naik beberapa kali gitu ya, mungkin 1 kali lipat. Who knows gitu, karena dia marginnya kalau saya baca sekitar, kalau nggak salah sekarang tuh sekitar $2.000 per ton. Nanti kalau misalkan atau $3.000 per ton. Jadi kalau harga nikel naik mungkin 3.000 atau 4.000, mungkin harganya keuntungannya dia bisa naik 2 kali lipat. Itu pertama terkait fundamental. Jadi menariknya di situ teman-teman gitu ya. Karena dia ada lowest cost producer, harganya juga nggak terlalu mahal pada saat saya membeli di harga 688 waktu itu. Kedua adalah terkait dengan story-nya, yang mana Indonesia ini kan adalah, seems like Indonesia is going to be the winner in the nickel industry. That's the story lah. Ini story-nya, meskipun ada story, counter story-nya yaitu dimana sekarang baterai ada LFP gitu ya, tapi udah saya baca lah, itu cerita itu. Jadi baterai terkait dengan nikel itu ya, dia cocok untuk di specific region tertentu karena alasan tertentu, dan LFP lebih cocok di region tertentu karena alasan tertentu. Jadi baterai ini akan masih memakai nikel begitu ya untuk market tertentu. Jadi a bit deep research lah yang udah saya lakukan di NCKL ini ya untuk nikel ini begitu ya. So story yang kedua adalah terkait dengan Indonesia akan menjadi pemenang gitu ya. Meskipun dia banyak ke-hit juga sih dari story lain. Sebagai contoh, storyline yang nge-hit Trimegah ini adalah story lingkungan teman-teman. Dia pernah diliput media luar negeri terkait dengan masalah lingkungan begitu. Tapi dia lagi menjalani audit IRMA yang mana hasilnya akan keluar Oktober nanti begitu. Kalau misalkan IRMA-nya bagus, dia mungkin akan membuka pasar lagi buat dia untuk jualan ke Eropa seperti itu. Jadi ini dinamis ya teman-teman, cukup dinamis begitu ya. Jadi ada story yang menarik, ada story yang against keputusan investasi kita. But this is what's interesting, right? Kita decide berdasarkan semua informasi ini seperti itu ya. That's kedua terkait dengan story ya. Ada plus ada minus. Ketiga adalah terkait dengan teknikalnya. Nah di nikel ini teknikal saya nggak terlalu ahli lah teman-teman. Tapi saya tahu a thing or two yang mana saya lebih fokus perhatiin harganya sama volumenya. Dan saya mengetahui kalau misalkan ternyata si NCKL ini pada saat saya membeli itu dia ada di fase akumulasi, gimana harganya, pergerakan harga itu searah dengan harga volumenya, dimana kalau misalkan harga naik volumenya didukung volume gitu biasanya, kemudian harga turun biasanya volumenya melemah gitu. Jadi itu fase-fase akumulasi, itu ciri-ciri akumulasi. Apalagi kalau misalkan teman-teman bandingin sama beberapa periode belakangan,
volumenya naik begitu, volumenya relatif naik. Jadi ini yang menarik, volume naik itu menarik. Apa yang akan terjadi sih seperti itu? Itu salah satu insight-nya seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat habis fundamental, habis story-nya kita lihat, habis technical-nya kita lihat dari insider-insight-nya. Dan yang mana ini adalah rencana corporate action, kalau nggak salah dia ada rencana untuk buyback saham seperti itu. Jadi ini buyback saham ini adalah salah satu aksi korporasi yang cukup menarik ya teman-teman. Positif lah untuk emitennya seperti itu. So itulah yang menarik dari NCKL, kenapa akhirnya saya decide untuk beli. Sekarang ke saham yang ketiga, SCMA. Nah SCMA ini kalau nggak salah saya udah pernah buat videonya ya teman-teman. Videonya cukup rapi, yang mana dijelasin struktur pemikirannya begitu. Intinya di video kali ini aku bahas singkat aja gitu. Secara fundamental sebenarnya SCMA ini nggak terlalu menarik. Secara technical tapi cukup menarik karena waktu itu pada saat saya membeli harganya lagi naik gitu ya. Saya membeli di harga 183 itu tuh, tapi harganya udah naik dari yang lowestnya kalau nggak salah 120 gitu ya. Jadi udah naik cukup signifikan gitu. Kemudian tapi secara teknikalnya menarik karena kenaikannya again didukung volume gitu ya. Kemudian secara insight-nya ini cukup dijelasin dengan terang gitu ya, dengan clear di video yang sebelumnya, yang mana ini lagi diakumulasi oleh pengendali dan juga pihak afiliasi gitu. Yang mana masyarakatnya kalau nggak salah tahun lalu kepemilikan masyarakat sekitar 25%, kalau nggak salah turun jadi 14% gitu. So ya, jadi penurunan kepemilikan oleh publik, kepemilikan yang meningkat itu adalah di pengendali sama di pihak afiliasi. Apa yang terjadi begitu kan? Kita curiga kan? So cukup menarik begitu. Kenapa saham ini dikoleksi? Yang terakhir adalah terkait dengan story, terkait dengan news. Story-nya sama news-nya, news pertama ada rumor IPO video, kemudian story-nya adalah terkait dengan Piala Dunia tahun depan, seperti itu. Jadi itu menariknya SCMA. Jadi akhirnya saya beli juga dengan jumlah yang cukup ya lumayan lah begitu. Secara dibandingkan dengan portofolio saham seperti itu ya. Oke, so that's SCMA. Yang terakhir adalah Suni. Suni ini adalah Sunindo ya. Sunindo Pratama itu dia adalah produksi pipa buat tubing, jadi OCTG namanya, Oil Country Tubular Goods. Itu adalah tubing ketika teman-teman mau, perusahaan migas mau eksplorasi, kemudian mau drilling gitu buat sumur baru, atau misalkan katakanlah mau pakai teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dia mau inject fluida buat meningkatkan tekanan sumur sehingga ngeluarin minyak lagi begitu, lebih banyak ngeluarin minyaknya, produksi minyaknya. Nah dia pakai pipa-pipa OCTG ini seperti itu. Dan bahkan kedepannya adalah mungkin geothermal juga akan menggunakan pipa OCTG ini seperti itu. Jadi cukup menarik ya masa depannya begitu ya. So secara fundamental kalau kita lihat laporan keuangannya dan sebagainya begitu ya, it's very good performance, balance sheet-nya juga kuat begitu ya. Tapi secara valuasi gak bisa dikatakan murah juga gitu, apalagi di industri oil and gas seperti itu ya. Tapi saya juga tetap masuk karena fundamentalnya cukup menarik begitu. That's from the fundamental point of view. Secara technical gak relevan teman-teman. Kenapa menurut saya gak relevan? Karena saham ini masih sepi. Satu hari palingan di tradinginnya cuma ratusan juta, banter-banter sampai miliaran. Paling tinggi kalau nggak salah waktu itu mungkin 5 miliar, mungkin nggak nyampe 2 miliar mungkin. So it's masih sangat sepi gitu. Tapi menariknya saham sepi ini adalah potensi kenaikannya tinggi karena sepi gitu. Dan ketika saham sepi jadi rame, itu potensi kenaikannya akan lebih tinggi lagi begitu. Itu yang cukup menarik ya. Ketiga, kalau kita lihat insider-insight-nya, kita bisa lihat
kalau misalkan dia ada corporate action yaitu buyback saham. Dia buyback kalau nggak salah sekitar 4%-an gitu dari masyarakat. Masyarakat awalnya punya 24% jadi tinggal sisa 20%. Kemudian manajemennya juga buying shares teman-teman. Manajemennya beli sharesnya waktu itu tapi di harganya agak di bawah market sih, di bawah market kalau nggak salah 600 gitu ya. Dan corporate action buybacknya itu kalau saya hitung-hitung ya, itu kalau nggak salah sekitar di harga 700-an, 750, 700. Jadi corporate action buybacknya di situ. Next, masuk ke news. Newsnya again nggak terlalu relevan ya karena masih sepi. Tapi ada story yang cukup menarik teman-teman. Story yang cukup menarik ini apa ya? Pertama dia align teman-teman. Dia adalah I think they are the pioneer of OCTG di Indonesia. Ya, terutama tubular ya. OCTG tubular bukan casing. Tubular itu yang di sisi dalamnya lah pokok pipa eksplorasi itu gitu. Jadi produksi seamless tubular itu untuk oil exploration, oil lifting gitu ya. Yang mana kliennya ini ya adalah si migas gitu. Dan kalau teman-teman ketahui ya government kita ada ambisi untuk meningkatkan lifting migas dari 600.000 BPOD ke 1 juta BPOD kalau nggak salah. Kalau nggak salah figurnya seperti itu. Nanti targetnya di tahun 2030 mau jadi 1 juta gitu. Sekarang kalau nggak salah masih di 600 ribuan. Jadi ini align with our government ambition to reach that point gitu. Dia align sama story-nya. Kemudian yang nomor 2 adalah perusahaan ini kan baru invest di plant baru teman-teman. Dia baru invest di plant baru, kapasitasnya naik 2 kali lipat begitu. Dari 30 ribuan ton per tahun jadi 60.000 sampai 70.000. Dia bisa bahkan nyampe 70.000 ton per tahun. So kenaikan sekitar 2 kali lipat lah gitu, 2,3 kali lipat. So inilah yang membuat menarik begitu ya. Karena ada penambahan kapasitas, kalau misalkan kapasitasnya terabsorb semua gitu, nanti ya performa perusahaan akan kedongkrak di masa depan. Tapi yang terakhir nih, ketika kita lihat laporan Q2-nya Suni, ternyata anjlok teman-teman. Anjloknya kenapa? Anjloknya karena alasan manajemennya adalah karena ya kontrak-kontrak yang tahun lalu udah diselesain gitu. Sekarang lagi nyari-nyari kontrak lagi. A bit worrying. Kenapa? A bit worrying karena kalau kita lihat distribution dari kliennya dia itu dominated by Pertamina sih teman-teman. Dominated by ada El Nusa pun ownernya juga Pertamina kalau kita lihat begitu ya, 50-an% di Pertamina juga gitu. So sebenarnya bargaining point dia ke kliennya tuh nggak kuat sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu ya. Jadi cukup serem juga. Makanya belakangan ini harga sahamnya anjlok begitu ya. Tapi I still believe in the company sih, karena secara balance sheet kuat, they will survive for sure. Kemudian tinggal performanya nih, apakah mereka bisa memenangkan kontrak-kontrak di Indonesia atau di Southeast Asia begitu, karena dia juga mau target ekspor nanti OCTG-nya begitu. Inilah pertimbangannya yang cukup seru begitu ya teman-teman. Dan akhirnya saya beli. Waktu itu sempat sampai 920, kemudian keuntungan saya berapa persen tuh dari 770 sampai 920. Tapi kan nggak direalisasikan gitu karena story-nya yang saya pikir adalah story-nya belum jalan. Story-nya apa? Kenaikan kapasitas, performanya belum kelihatan gitu. Jadi there's something interesting coming up meskipun Q2-nya kena hajar nih, performanya nggak sesuai dengan ekspektasi.
but that's okay I think. Nanti tahun depan kok harapannya kita adalah performanya perusahaan lebih baik lagi begitu. So itu kira-kira thought prosesnya. Saya benar-benar di sini nggak scripting ya teman-teman. Adalah listnya begitu ya. Listnya ini apa yang mau saya omongin. Tapi kayak figur-figur tadi itu ya saya mendapatkan itu dari research dan istilahnya udah ngerti begitu lah. Jadi saya nggak di sini figur-figur itu nggak ada meskipun nanti akan saya tunjukkan gitu. So that's how I did the research lah gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik investasi, I think it's good to do this kind of research karena teman-teman jadi belajar tentang industrinya, teman-teman belajar tentang apakah ini menarik atau enggak gitu ya. Oke, sekian dari alasan kenapa saya buy saham-saham tersebut. Dan teman-teman udah lihat ya keuntungannya. Kalau DKFT keuntungannya sampai 100%, 150%, NJKL sekitar 40%, SMA 20 hampir 30%. Kemudian ya Suni ini masih nggak tahu lah masih untung atau enggak gitu. Dan yang lain pun bisa round trip juga begitu teman-teman. Kalau misalkan performa Q3-nya kesandung atau misalkan crash-nya beneran datang, ya bisa aja round trip begitu ya. DKFT doang yang udah saya take profit gitu. Tapi kalau misalkan supaya mencegah round trip, gimana strateginya? Ya strateginya mungkin saya siapin trailing stop loss seperti itu ya. Dan saya juga udah punya di aset lain kan saya masih punya peluru gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah bear-nya datang, ya saya bisa top up lagi seperti itu. Oke, masuk ke section yang ketiga, itu adalah thought process-nya. Jadi dari semuanya itu teman-teman udah lihat ya research-nya dan rapih apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya. At least sampai at this point saya merasa hal-hal ini nih yang perlu diperhatikan. Pertama adalah fundamental. Fundamental adalah performa dari perusahaan itu sendiri. Plus saya tambahin lagi plus valuasinya. Pastiin teman-teman nggak beli di harga kemahalan gitu ya. Itu fundamental. Itu kalau menurut saya nomor 1. Yang pasti perusahaannya bagus. Nomor 2 adalah story dari perusahaannya. Story-nya ada yang menarik gak? Karena kalau misalkan fundamentalnya bagus tapi story-nya nggak menarik, biasanya sahamnya nggak akan bergerak juga gitu teman-teman. Yang ketiga, indikasi yang akan menunjukkan suatu saham akan bergerak gitu ya. Bergerak ya, nggak tahu naik nggak tahu turun ya. Itu adalah technical di mana pergerakan harga yang didukung oleh volume sih yang saya perhatikan. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan secara historis, saham-saham yang bisa naik katakanlah 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 5 kali lipat, itu adalah saham-saham yang awalnya sepi, kemudian tiba-tiba jadi rame karena alasan, terutama kalau alasan fundamental. Teman-teman bisa lihat di masa lalu, contohnya dari Harta Dinata. Zaman dulu pas saya beli sepi, saya beli di harga 200-an, kemudian naik sekarang udah nyampe 700-an. Saya udah jual di harga 500-an, udah jual gitu. So, I think 400-an juga udah jual gitu ya. Jadi saya ketinggalan kereta yang atas, ya udah bukan rezeki gitu ya. Tapi kenapa kenaikan itu bisa signifikan seperti itu? Ya karena awalnya dari barang yang sepi jadi rame. Nah, itu terkait dengan technical. Technical ini menurut saya yang paling penting adalah volume sih teman-teman. Volume tuh sangat penting gitu. Kemudian mungkin teman-teman bisa beli di saat sahamnya masih di fase akumulasi, di mana kalau misalkan harga naik, volume naik, harga turun, volume turun. Jadi kenaikan harga tuh didukung oleh volume seperti itu. Itu terkait dengan technical. Itu doang yang saya tahu lah technical. Meskipun ada banyak lah indikator lain, misalkan kayak closing moving average lah, ada yang mean reversion lah, ada RSI dan macam-macam teman-teman. Itu ilmunya orang teknikal. Saya bukan orang teknikal sebenarnya backgroundnya, so I cannot say a lot about this. Aku cuma bisa ngomong terkait dengan volume karena itu yang berdasarkan hasil observasi aku. Yang naiknya bisa kencang gitu atau yang turunnya bisa dalam adalah yang dari sepi jadi rame gitu. Kemudian keempat adalah news coverage. News coverage ini terkait juga dengan story lah ya teman-teman. Ketika teman-teman research storyline,
teman-teman bisa baca dari annual reportnya, teman-teman bisa baca dari news juga gitu. Nah, newsnya ini bisa menggoreng nggak? Contohnya yang DKFT tadi, newsnya sebatas ya Lo Keng Hong punya barang gitu kan. Tapi kan Lo Keng Hong namanya udah terkenal dan lain-lain gitu ya. So, itu menarik, kayaknya bakal bisa tergoreng deh. Contoh CDIA misalkan. CDIA punyanya Pak PP. Nah, nama itu kan udah terkenal gitu. Ya akan tergoreng lah gitu. So, kita tahu lah ini news coverage juga suatu hal yang penting. Yang terakhir adalah insider point of view. Nah, insider point of view ini menurut saya yang saya cukup rapi jelasinnya adalah yang di SCMA. Ya, jadi kita bisa lihat ya ownership-nya. Dari sisi ownership, kok pengendali ngumpulin terus, kok si manajemen ngumpulin terus misalkan. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Tapi jangan sampai katakanlah manajemen ngumpulin terus. Emang manajemen beli berapa juta? Katakanlah cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta. I mean, I don't think it's interesting gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya kecil di akumulasinya, tapi kalau akumulasinya sampai katakanlah 5% dari saham, 10% dari saham, nah kalau 10% dari saham yang beredar itu kan mulai menggoncang tuh. Kira-kira begitu. So dari 5 ini mungkin teman-teman nggak akan dapet checklist semuanya begitu ya. Teman-teman harus perhatiin kira-kira yang strong mana nih. Kayak sebagai contoh SCMA fundamentalnya nggak terlalu menarik, tapi story-nya menarik, insider point of view-nya menarik. Ya saya beli begitu. Dan puji Tuhan untung gitu ya. Kira-kira begitulah teman-teman. So sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sharing kali ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang menarik, saham menarik, teman-teman bisa pakai frameworknya. Kemudian teman-teman boleh share banget di kolom komentar, bantuin saya nyari saham-saham yang menarik gitu ya. Tapi ingat, saya masih insting saya masih ada mengatakan bearish kok, masih ada ya begitu. Jadi saya masuknya palingan masih 30% long juga di saham gitu. Oke lah teman-teman, tapi 30% ya untungnya segitu ya lumayan, sangat-sangat lumayan kalau menurut saya ya, gitu ya. Bisa makan 1 tahun, bisa 2 tahun, ya ngirit-ngirit dikit. Kira-kira begitu. Oke lah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, see you guys on the next video, bye-bye.